Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah kehidupan yang penuh pergolakan. Pergolakan yang maha dahsyat karena melibatkan seluruh isi jagat. Pergolakan panjang lagi melelahkan karena takkan berakhir hingga akhir zaman. Pergolakan yang bengis dan sadis karena diciptakan oleh sang iblis. Bukankah semenjak iblis membangkang terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, karena hasad ia lalu memproklamirkan diri untuk menyeret dan menjerat anak Adam ke jurang jahanam? Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban, Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi'aturkih. Sesungguhnya syaitan selalu berupaya menggoda anak cucu Adam dengan segala cara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setan memiliki banyak jalan yang ia tempuh untuk mempengaruhi seorang muslim agar lalai dari ketaatannya kepada Allah dan memalingkan dirinya di dari jalan yang benar dan diridhoi Allah. Jalan masuk setan tersebut diantaranya adalah jalan syahwat dan subhat. Pertama, jalan masuk syahwat. Setan melihat seseorang muslim condong dan mencintai kemaksiatan. Lalu setan menghiasi maksiat tersebut di hadapan manusia begitu indah dan menyenangkan, agar manusia memperturutkan hawa nafsunya dan memalingkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa lihainya iblis melihat celah untuk menggoda manusia, terlebih ada pintu yang menganga untuk iblis ikut berperan serta, yaitu kecenderungan nafsu syahwat untuk berbuat maksiat yang mengakibatkan manusia lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar minaz zahabi wal fidati wal khailil musawwamati wal an'am wal khars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Celah syahwat itulah yang dibangkitkan iblis dan para serdadunya. Memang tidak dilarang suami mencintai istrinya, tapi iblis membuat manusia buta dalam bercinta. Memang manusia tidak dilarang mencintai harta, tapi iblis menjadikan manusia budak harta.
Memang manusia tidak dilarang untuk cinta pada anak-anaknya, tapi iblis membuatnya lalai dari penciptanya. Akhirnya manusia tergila-gila kepada wanita, diperbudak harta, dan anak-anaknya melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah manusia tawanan iblis, atau bahkan jadi pengikutnya, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berjatuhan korban anak manusia karena fitnah wanita. Dunia pun diramu dan digelar begitu indah. Manusia pun berbondong-bondong meraih dan mencintainya. Syahwat pun bertebaran di tengah manusia tanpa pandang bulu. Jika sudah terjerat syahwat, akan ketagihan atau tergila-gila memenuhinya. Begitulah lihainya setan menggoda manusia. Kedua, jalan masuk syubhat. Apabila setan melihat seseorang yang berpegang teguh terhadap agama, semangat menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya, jauh dari perkara syahwat dan maksiat, maka setan akan masuk melalui jalan syubhat. Ia jadikan orang tersebut berlebih-lebih dalam agama, keras dan kaku. Lalu ia pun keluar dari jalan yang lurus, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pelakunya menyangka bahwa ia telah menjaga ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syubhat, senjata kedua untuk mengacau akal dan ilmu manusia. Manusia dibuat samar terhadap kebenaran agamanya. Papan paling subur untuk menabur benih syubhat adalah para juhala, yaitu orang-orang yang kurang ilmu, bodoh tentang agamanya. Sebagai contoh, syubhat yang disuntikan oleh iblis ke Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Apa kata iblis? Rabb kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi kekal di dalam surga. Iblis menampakkan diri sebagai juru nasihat bagi keduanya. Namun itu hanyalah tipu daya yang pada akhirnya menggelincirkan keduanya melanggar larangan Allah dan mengakibatkan dikeluarkan keduanya dari surga. Betapa hebat dan jitunya tipu daya iblis laknatullah. Itulah trik-trik maut yang digelar iblis dan setan dalam menjerat manusia. Iblis hanya sekedar menggelar program, mengajak, merayu, dan mengobrol janji yang tidak ditepati. Setan tak mempunyai kemampuan apapun selama manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketat memegang teguh kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita dalam satu hadisnya? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, tidaklah akan mungkin tersesat untuk selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, dijaga dari termakan bujuk rayu dan tipu daya syaitan, dan menetapkan pijakan kita di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.